Ini Geometry Note. Ini juga Geometry Note. Sama dengan ratusan note lain di Blender yang memiliki kegunaan unik masing-masing. Geometry Notes Blender adalah fitur pemodelan prosedural yang bersifat non-destructive. Ini berarti segala manipulasi yang dilakukan terhadap sebuah objek dapat diubah dan diulang tanpa mengubah wujud asli objek secara permanen. Tidak seperti teknik pemodelan 3D konvensional yang mengubah mesh objek secara permanen. Ada ratusan kegunaan dari Geometry Notes, namun di video ini kita akan berbicara tentang bangunan modular. Ini Mesh to Points. Node ini mengubah faces, edges, atau vertices menjadi points. Points adalah representasi koordinat dari antara ketiga hal tersebut. Di node-nya sendiri, terdapat sebuah pengaturan untuk mengubah antara vertices, edges, dan faces. Sekarang, apa yang terjadi bila kita menggunakan objek yang kompleks? Seluruh vertices dari objek berubah menjadi points. Points dapat kami ubah menjadi objek apapun dengan bantuan instance on points. Ini instance on point. Instances menggunakan data geometri objek untuk membuat objek salinan lainnya. Node ini dapat mengubah points menjadi instances, mengatur points mana saja yang aktif, dan mengatur rotasi serta ukuran dari instances. Sendiri, instance on points tidak dapat berfungsi. Namun, dengan bantuan mesh to points, instance on points memiliki data koordinat points untuk diubah menjadi instances. Apa yang terjadi bila kami sambungkan keduanya? Tidak ada yang terjadi. Coba kami lihat permasalahannya. Oh, kami lupa memberi data pada pengaturan instance sehingga tidak ada objek yang muncul. Untuk itu, kami membutuhkan object info. Ini object info. Objek info berfungsi untuk memberi informasi geometri objek yang terpilih. Cara mudah mendapatkan node object info adalah drag and drop dari panel view layer. Saat kami menyambungkan objek info dengan instance on points, informasi geometri objek digunakan oleh node instance on points sebagai geometri instances. Di kondisi ini, instances terlihat terlalu seragam. Ini random value. Node ini membantu kami memberi nilai acak dengan batasan minimal serta maksimal. Ada 4 macam data type yang dapat digunakan. Float memberi satu batasan minimal dan maksimal dengan nilai apapun. Integer memberi batasan dalam bentuk angka bulat. Vector memberi batasan dalam bentuk titik vektor yang merepresentasikan sumbu X, Y, dan Z. Dan Boolean menggunakan persentase peluang sebagai pemilihan nilai. Saat kami menghubungkan random value dengan scale di instance on points, ukuran instance berubah menjadi acak. Namun, orientasi instances masih sama. Disinilah kami dapat gunakan random value vector karena kami membutuhkan nilai rotasi X, Y, Z. Saat nilai minimal dan maksimal sama dan 0, orientasi instances pada sumbu bernilai sama tidak akan berubah. Hal ini berguna saat kami hanya ingin mengacak satu sumbu. Ini Math Node. Secara sederhana, Math Node dapat mengambil sebuah nilai dan mengelolanya secara matematika. Sebagai contoh, add akan menambahkan kedua nilai pada node math, multiply akan mengalihkannya, snap akan membulatkannya ke nilai bulat terdekat sesuai dengan kelipatan increments, dan seterusnya. Vector math memiliki kegunaan yang sama,
hanya mengandung 3 nilai sebagai representasi sumbu X, Y, dan Z. Dengan pengertian tersebut, bagaimana kita gunakannya untuk membuat bangunan modular? Pertama, siapkan mesh bangunan dalam bentuk satu objek dan height terlebih dahulu. Pilih kubus, perbesarkan menurut sumbu Z, beri beberapa loop cuts, dan tambahkan geometry node baru. Tambahkan mesh to points untuk mengubah vertices kubus menjadi points dan tambahkan instance on points untuk mengubah points menjadi instances. Drag and drop objek bangunan tadi dan sambungkan geometry dengan instance di instance on points. Tambahkan random value vector kepada rotasi dan random value float kepada scale di instance on points. Atur nilai random value sesuai dengan keinginan. Ini akan memberi ukuran dan rotasi yang acak kepada instances. Pastikan nilai sumbu X dan Y 0 agar tidak berubah karena kami hanya ingin mengubah rotasi sumbu Z dari instances. Karena bangunan memiliki 4 sisi, kami membutuhkan node vector math snap untuk membulatkan nilai di antara 4 sisi tersebut. Nilai-nilai ini yang paling cocok bagi modul ini. Ubah-ubah bentuk kubus awal sesuai dengan keinginan untuk menghasilkan bangunan yang lebih unik. Tantangan kecil. Coba gunakan teknik geometry node ini untuk membuat sebuah kreasi. Inilah kekuatan dari geometry nodes. Ada lagi ribuan hingga jutaan kegunaan unik lainnya yang dapat dipelajari. Jadi, ikuti seri ini dan bersama kami akan menelusuri dunia geometry node 101.